Oh ya, halo, namaku Rara. Saat ini sedang sibuk mengerjakan beberapa proyek sih. Yang pertama, sibuk proyek penelitian karena kerjaan full timeku sebenarnya lebih ke peneliti. Lalu juga bantu-bantu ngajar di sebuah universitas bersama suami aku, Ben. Lalu apalagi ya? Ada proyek musik juga yang lagi digarap tapi santai-santai aja, namanya Darah Muda, bareng sama Danila dan Sandrayati. Yang lebih full time lagi adalah berkebun sih di rumah, gitu aja. Uh, Sebenarnya nggak repot sih kalau misalnya tahu apa yang didapetin dari berkebun dan berkebun sendiri, terutama di rumah. Yang mengawalinya tuh sebenarnya waktu tinggal di New Zealand. Jadi waktu tahun 2016 sampai 2018 awal, kebetulan aku tinggal di New Zealand untuk melanjutkan studi S2. Nah, kan di sana didukung oleh beasiswa dari New Zealand Aid ya. Jadi, tahulah mahasiswa yang beasiswa gitu kan kayak mania kan gitu ya. Jadi, waktu itu lagi mikir gimana caranya mengurangi pengeluaran untuk makan waktu itu mikir. Karena makan itu di New Zealand mahal banget. Mangga itu satu buahnya 60.000. Nah, bayangin coba yang sayur-sayur lainnya. Karena kan di sana musimnya dingin ya. Jadi apa ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat mudah tumbuh di Indonesia. Kita cuma tinggal lempar benihnya gitu. Tumbuh di mana-mana. Di sana itu susah karena tantangan cuaca gitu. Nah, akhirnya aku mencoba mencari-cari apa sih kira-kira cara untuk mengurangi si pengeluaran untuk makanan ini. Nah, kebetulan di New Zealand itu hobi orang New Zealand nomor satu adalah berkebun. Jadi secara nasional bisa dibilang agak menggeneralisir, tapi ya adalah benang merahnya mereka itu paling suka berkebun. Nah, jadi karena mereka suka berkebun, jadi ikutan belajar aja sih, komunitas-komunitas berkebun di sekitar rumah. Kebetulan dosen-dosen di kampusku juga suka berkebun, sampai kalau misalnya bimbingan itu, misalnya aku bawa kale yang aku panen dari kebun aku, nanti dosen aku nggak akan ngasih spinach gitu. Jadi menjadi hal yang sangat lumrah untuk berbagi dengan hasil berkebun kita gitu. Nah, ya udah awal dari situ. Tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi sangat-sangat serius sih, karena menurutku berkebun bukan cuman memperluas wawasan dan pengalaman kita akan relasi manusia dengan alam gitu, tapi juga kita akan mempelajari juga bahwa menumbuhkan makanan itu sulit ya ternyata, dan nggak kebayang misalnya menjadi petani gitu, tantangan-tantangan yang dihadapinya dari mulai perubahan iklim, tantangan struktural, mungkin tanahnya diambil sama perusahaan-perusahaan besar, misalnya digusur karena atas nama pembangunan dan lain-lain. Jadi memikirkan hal-hal yang lebih besar dari hanya berkebun saja gitu. Jadi dari berkebun, harapannya adalah bisa berempati dengan berbanyak isu-isu yang berkaitan dengan pertanian, dengan orang-orang yang mungkin bergerak di bidang agraria. Dan sebenarnya karena semua orang makan, menurutku sih isu berkebun atau isu pertanian adalah isu kita semua gitu. Jadi akhirnya berlanjut ke sana dan makin lebih serius lagi sih berkebunnya gitu. Bukan cuma akhirnya kita bisa makan dari kebun yang kita tanam sendiri dan pastinya secara organik ya. Jadi kita nggak menggunakan hal-hal yang kimiawi atau merusak diri maupun alam. Tapi kita juga bisa akhirnya berbagi gitu. Memunculkan lagi suatu budaya untuk berbagi, karena ketika kamu berkebun, hasilnya itu berlimpah banget. Kita akan punya banyak sekali tomat dalam satu musim gitu. Terlalu banyak sayur, misalnya terlalu banyak selada dan lain-lain. Jadi akhirnya kita jadi ingin berbagi secara otomatis gitu pada tetangga, dan akhirnya benar-benar bisa hidup bertetangga dan menjalin hubungan-hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin sehat itu nggak cuma ragawi gitu, nggak cuma tubuh, tapi juga pikiran gitu. Kalau untuk pilihan makanan, menurut aku kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Aku pribadi dan Ben, kami vegetarian sejak tahun 2000 berapa ya? 2010 kali ya. Karena menurut aku itu adalah caraku untuk membersihkan tubuh ini gitu. Setiap orang pasti punya cara-cara sendiri. Dan menurutku cara yang paling sustainable atau berkelanjutan adalah untuk memakan yang lokal, yang dekat dengan di mana kita tinggal. Ketika masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dipaksa untuk vegetarian ketika tidak ada vegetasi yang mendukung, rasanya itu cukup tidak adil ya gitu. Memang sudah sepatutnya mereka
memancing dan lain-lain, tapi tentunya dengan berkesadaran. Jadi kenapa aku vegetarian? Karena banyak alasan spiritual, alasan politis juga, tapi yang pasti itu cocok buat diriku aja gitu. Kalau buat orang lain pastinya beda-beda sesuai kebutuhan aja. Lalu yang kedua, sehat itu menurut aku kita bisa hidup sadar sih tentang apa pilihan-pilihan yang kita ambil dan langkah-langkah yang kita ambil untuk menuju pilihan tersebut atau mencapai sesuatu. Kita bisa memberi waktu untuk diri sendiri, untuk memberi jeda sih pada kehidupan yang sangat sibuk ini gitu. Mungkin kalau untuk mental itu caraku untuk kembali sehat ketika sedang sakit ya dengan bermeditasi, dengan yoga, dengan olahraga. Cara-cara seperti itu kayaknya kalau untukku pribadi sangat efektif, sangat ampuh untuk menjaga kesehatan yang berkesinambungan antara pikiran, hati, jiwa, dan juga si raga itu sendiri. Kalau perubahan, banyak banget ya. Mungkin salah satu hal yang sedang sangat mengganggu adalah isu sampah ya di Indonesia gitu. Mulai dari pemilahan sampah, dari sampah rumah tangga sampai level RT lalu ke daerah gitu. Itu kayaknya kita masih belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat kita juga jadi memudahkan kita untuk memilah sampah itu sendiri. Itu satu. Kedua, kita hidup masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai gitu. Ini agak susah sih untuk menyasarnya karena nggak serta-merta membeli satu sedotan sekarang stainless gitu atau kaca itu menyelesaikan isu sampah gitu atau isu plastik, kayaknya nggak semudah itu. Tapi bagaimana kita juga sekarang lebih sadar dulu tentang produksi sampah rumah tangga kita yang banyak sekali mengandung plastik di dalamnya, plastik sekali pakai. Itu juga penting untuk akhirnya kita sadar bahwa ada yang salah dengan sistem dunia ini dengan menggunakan plastik yang berlebih dan akhirnya bisa mempolusi lautan dan lain-lain. Itu sih salah satunya. Jadi isu itu sangat membelenggu dan harapannya adalah muncul perubahan-perubahan struktural yang besar juga yang membuat kita sebagai warga negara bisa turut andil dan punya andil yang efektif gitu dalam mengurangi sampah plastik ataupun sampah lain-lainnya gitu, sampah elektronik dan lain-lainnya. Karena budaya konsumerisme dan lain-lain lah yang kita juga masih sangat terbelit di dalamnya. Itu harapannya ya itu tadi perubahan struktural. Lalu hal kedua mungkin aku ingin sekali ada semacam budaya berbagi yang lebih kuat lagi antar masyarakat atau komunitas yang nggak melulu bergantung pada hal-hal moneter gitu. Jadi nggak berarti kita ngasih uang sebagai tanda kasih, tapi siapa tahu bagaimana kita memasak. Sebenarnya ibu-ibu udah sering melakukan ini ya. Jadi bikin potluck, kita masak, mungkin hasil masakannya dari kebun dan lain itu, berbagi seperti itu adalah hal-hal yang aku harapkan untuk melihat lebih baik lagi di Indonesia. Terus masih berhubungan berkebun pastinya. Di Jakarta ini tuh banyak banget lahan kosong yang biasanya isinya rumah-rumah lama yang dikosongin aja atau lahan-lahan kosong aja yang nggak dipergunakan. Jadi lahan-lahan tidak produktif baik sebagai perumahan atau apapun. Mereka dibiarkan sebagai investasi kosong gitu ya oleh orang-orang yang lebih berpunya. Nah, harapanku tuh bisa nggak ya kita mengambil atau mengkooptasi atau menggunakan, meminjam atau gimana lah pemerintah mengambil tanah-tanah kosong ini setelah misalnya kosong 20 tahun, kan nggak digunain tuh, dijadiin kebun untuk masyarakat misalnya, atau kayak pusat kayak berbagi benih atau composting system untuk RT RW atau seperti itu, hal-hal yang membuat si tanah itu lebih produktif sih. Karena Jakarta itu kita rebutan lahan, tapi sebenarnya banyak lahan kosong juga ya yang tidak dipergunakan untuk masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Jadi harapanku adalah kita lebih sadar juga tentang hal di sekitar kita yang sebenarnya kayaknya ada yang salah deh dengan sistem seperti ini, dan harusnya kita bisa lebih bijak, lebih sadar lagi, dan bisa lebih aktif lagi untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu, untuk mencapai perubahan tersebut. Yang mengubah hidupku, yang pertama itu buku berjudul Freedom from the Known, karya Jiddu Krishnamurti. Aku baca waktu kuliah S1 dulu.
itu buku sangat mengubah hidup aku sih, untuk dalam hal spiritual gitu, dan personal sebenarnya. Dan dia membukakan aku tentang hal-hal yang membelenggu diriku, ya adalah diriku sendiri gitu sih. Jadi Freedom from the Known satu. Kedua itu buku Pedagogy of the Oppressed, karya Paulo Freire. Dia seorang pendidik dan ahli pendidikan dari Brazil. Yang aku sukai dari buku ini adalah dia membuatku sangat tertarik tentang peran pendidikan untuk mengubah bagaimana cara pandang seseorang maupun mengubah hal-hal di luar kita, lingkungan kita gitu. Dan dia mengajarkan banyak pedagogi atau pendekatan pendidikan yang efektif untuk membuat orang memiliki atau menumbuh kembangkan nalar kritis di dalam dirinya gitu. Termasuk dalam diri aku sendiri. Lalu ketiga itu karena latar belakang aku antropologi S2-nya, aku suka banget buku Life Within Limits, karya Michael Jackson, bukan penyanyi, tapi seorang antropolog dari New Zealand. Buku itu ngajarin aku tentang bahwa dalam hal-hal yang terbatas, baik yang moneter maupun relasional atau non moneter, kita manusia selalu punya cara-cara untuk menjadi bahagia. Jadi maupun kita miskin atau kaya, pasti kita punya cara-cara untuk bisa menemukan kebahagiaan atau kecukupan di dalam keterbatasan itu. Itu sih. nulis report, nulis hasil interview buat penelitian. Saat ini lagi nulis book chapter sih, tapi book chapter akademik sih. Buat jadi hasil tesisku kemarin bersama dengan suamiku dan juga dosen pembimbing aku di New Zealand, kita lagi bikin book chapter buat satu buku kolektif bertemakan tentang anak muda dari perspektif Global South, jadi kayak negara-negara seperti Indonesia dan lain-lain gitu sih. Tapi nulisnya lebih ke akademik sih, belum nulis yang blog-blog gitu, udah lama banget sih. Cita-cita atau harapan ya. Sebenarnya cita-cita aku itu adalah suatu hari pengen punya tanah yang gede banget di mana ya? Mungkin di sekitar daerah Bogor kali ya, atau Bandung, atau deh. Karena aku lahir di Bandung. Supaya bisa bikin kebun gitu, kebun organik yang gede dan bisa ngasih makan satu desa gitu ya. Bisa jadi pusat pendidikan juga. Pendidikannya bukan tentang berkebun saja, tapi lebih tentang bagaimana menumbuh kembangkan si nalar kritis terhadap isu-isu di sekitar kita, mau dari hal yang paling dekat seperti makanan, sampai mungkin tentang zero waste gitu ya, zero waste lifestyle, sampah berarti ya, lingkungan, tentang isu-isu politik, tapi politik seharian gitu, bagaimana pilihan konsumsi kita itu adalah hal yang sangat politis juga gitu ya, karena berhubungan dengan publik. Jadi aku pengen banget punya semacam kebun / common room / sekolah yang bisa jadi pusat atau safe space untuk orang-orang berdiskusi, menampilkan karyanya dan lain-lain. Itu sih cita-citaku sebenarnya dari dulu. Cuman tanah ya mahal banget. Kayaknya sebagai milenial nggak pernah mampu untuk beli tanah. Jadi mungkin itu akan menjadi cita-cita dulu lah sampai nggak tahu deh 10-20 tahun ke depan. Sekarang kayaknya studi dulu sampai profesor kali ya, semoga ntar duitnya banyak. Duitnya banyak, kenalannya banyak dan baik-baik, dan mereka bisa bareng-bareng kita bikin sesuatu untuk kolektif gitu. Sebuah harapan. Saat ini aku sedang terlibat dalam satu proyek musik kolaboratif, namanya Darah Muda, bareng Danila dan Sandrayati. Proyek ini sebenarnya santai banget ya, jadi nggak terlalu ambisius, makanya belum ada album sampai sekarang. Tapi emang berawalnya tuh karena kami bertiga menggunakan gitar merek lokal buatan Bandung, luthier Bandung, namanya Seiko gitu. Kami suka sekali dengan gitar Seiko ini karena dia tuh bukan cuman sebuah gitar, dia benar-benar dibuat sesuai dengan karakter masing-masing. Dan jadi kayunya dipilihin sama Pak Wen dari Seiko ini. Dia benar-benar mencari bunyi
yang paling pas dengan karakter si orang yang akan memainkannya gitu. Dan awalnya bertemu dari situ, akhirnya kita bikin masing-masing bikin satu lagu gitu, di-upload baru di YouTube, dan belakangan akhirnya muncul jadi proyek kolaborasi yang tadi cuma kompilasi lagu-lagu aja sih gitu. Terus mungkin pesan-pesannya apa ya, lebih sebenarnya belum ada pesan yang terlalu terarah darah muda tuh harus seperti ini atau ingin apa ya menyuarakan ini, tapi yang jelas kita menyuarakan energi yang sangat perempuan gitu ya, karena kita bertiga perempuan, bahwa perempuan itu punya suara dan kalau mereka dikasih kesempatan untuk bersuara maka suaranya akan seperti darah muda gitu. Kebetulan Sandra sangat dekat dengan isu-isu lingkungan gitu. Kebetulan kalau aku sangat peduli dengan isu-isu sosial dan Danila dengan hak-hak hewan gitu. Jadi beberapa lagunya tercermin si isu-isu yang sangat kami pedulikan tersebut gitu sih. Rencananya sih mungkin ke depannya mungkin bisa lebih sering berkolaborasi bikin ini itu, tapi fokus kita memang lebih ke menggunakan darah muda sebagai ruang untuk menyuarakan hal-hal di luar musik itu sendiri, tapi menggunakan musik sebagai mediumnya gitu sih. Pesannya apa ya, mungkin sebagai pembeli gitu, apa ya, bukan pembeli ya, konsumen, mungkin kita bisa bersama-sama mencoba untuk lebih bijak sama lebih sadar tentang konsumsi kita, tentang sumber-sumber di mana produk-produk tersebut dibuat, siapa yang membuat produk-produk tersebut, nilai-nilai perusahaannya seperti apa, apakah dia mengusung nilai-nilai yang baik dan bijak atau hanya eksploitasi gitu. Jadi kita dukung perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang lokal dan baik dan berusaha untuk lebih bijak terhadap pekerjanya maupun alam dan relasi antar keduanya gitu. Dan apabila kita ada masukan buat mereka, kita harus kasih karena atas nama kasih sayang, kita harus bantu produk-produk lokal atau perusahaan-perusahaan lokal ini untuk lebih baik lagi sih. Mereka yang akan menumpu ekonomi Indonesia juga, ekonomi masyarakat, dan semoga lebih baik lagi orang-orang yang percaya dengan produk-produk lokal yang baik ini, sehingga ya kita semacam gotong royong lah, jadi kayak kita ngebantu teman juga, kita ingin memberi dia masukan, kita mendapatkan source yang lebih baik, dan pola konsumsi kita juga lebih berkesadaran, jadi kita nggak cuma beli asal gitu, beli karena murah, tapi kita juga pikirin mana yang sebenarnya benar-benar baik untuk lingkungan dan untuk diri kita dan untuk masyarakat gitu.